harus berani untuk kuatkan hati. Pastikan kau tersenyum untuk yakinkan dirimu. Percaya untuk maju, jangan ada ragu. Tunjukkan potensimu, lalu gapai mimpimu. Aksi nyata untuk melangkah, karena kamu muslimah. Muslimah berdaya, tampil dengan karyanya, peduli kepada sesama, gapai cita dan cinta. Muslimah berdaya, tampil dengan hijabnya, yang taat kepada Rabbnya, yang cantik karena hatinya. Yeah, yeah, yeah. Percaya untuk maju, jangan ada ragu. Tunjukkan potensimu, lalu gapai mimpimu. Buktikanlah dan yakinlah, karena kamu muslimah. Muslimah berdaya, tampil dengan karyanya, peduli kepada sesama, gapai cita dan cinta. Muslimah berdaya, tampil dengan hijabnya, yang taat kepada Rabbnya, yang cantik karena hatinya. Cantik karena hatinya. Semuanya tetap mendoakanmu. Tersenyumlah, semangatlah, Sister Lila bersamamu. Buktikanlah dan yakinlah, karena kamu muslimah. Muslimah berdaya, tampil dengan karyanya, peduli kepada sesama, gapai cita dan cinta. Muslimah berdaya, tampil dengan hijabnya, yang taat kepada Rabbnya, yang cantik karena hatinya. Yeah, yeah, yeah. Yang taat kepada Rabbnya, yang cantik karena hatinya. Yeah, yeah, yeah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang teman-teman muslimah semuanya. Selamat datang di acara OSBAU, One Step Closer to be Awesome Writer. Oke, karena sebenarnya acaranya sudah lewat dari waktunya ya, kita mulai saja, tidak apa-apa. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas nikmatnya sehingga kita dapat
bertemu dan berkumpul secara virtual ya melalui akun Zoom ini, meskipun dari rumah masing-masing ya, tapi alhamdulillah masih Allah beri kesempatan untuk bertemu dan berkumpul serta menimba ilmu dari para pemateri-pemateri yang keren-keren hari ini. Salam salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ya, sebelumnya saya ucapkan dulu selamat datang Mbak Triana ya, Mbak Triana sudah bergabung nih, salah satu pemateri kita yang insya Allah besok akan mengisi pematerian. Ya, jadi teman-teman pastikan untuk acara OSBAU ini dilaksanakannya 2 hari ini dan besok. Ya, hari ini dan besok. Hari ini kita akan menyimak ilmu dari Mbak Azura. Kebetulan Mbak Azura belum masuk ya. Nanti sambil kita tunggu saja. Dan besok kita akan menyimak pematerian dari Mbak Triana. Ya, beliau ini editor redaksi penerbit Republika. Oke. Oh ya, dan minta doa juga untuk teman-teman kita yang hari ini mungkin sedang diberikan ujian sakit ya. Kebetulan salah satu tim dari Kekamu juga ada yang sedang diuji sakit. Mohon doanya semoga sakitnya menjadi penggugur dosa, pengangkat derajat, dan segera Allah angkat penyakit-penyakitnya. Oke, biar semangat nih teman-teman. Biar kita tetap semangat, Kekamu itu punya jargon. Ya, kelas kreativitas muslimah itu punya jargon. Jadi, kalau misalnya saya katakan kelas kreativitas muslimah, teman-teman bisa jawab muslimah berdaya, karya raya. Ya. Jadi kalau saya katakan kelas kreativitas muslimah, teman-teman bisa jawab muslimah berdaya, karya raya. Nah, boleh dinyalakan mikrofonnya ya. Boleh dinyalakan mikrofonnya. Boleh sambil nyalakan mikrofonnya dan bisa dijawab jargonnya ya. Yuk, kita mulai ya. Kelas kreativitas muslimah. Muslimah Raya. Masya Allah. Oke, sip. Itu ya, kelas kreativitas muslimah. Mungkin nanti kita akan ada perkenalan sedikit tentang Kekamu atau kelas kreativitas muslimah ini apa sih sebenarnya. Tuh. Nah, sebelumnya agar acara ini berjalan dengan lancar ya dan diberkahi oleh Allah, mari kita simak lantunan ayat suci Al-Quran dari saudari Kaisa. Kaisa sudah ada? Ya. Oke. Kepada Kaisa dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم. Ya, Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran ini, acara kita pada hari ini dan selanjutnya dan esok hari diberkahi oleh Allah. Dan semoga yang membaca serta yang mendengarkan, Allah turunkan rahmat dan keberkahannya. Amin. Oke. Selanjutnya itu ada sambutan. Sebenarnya teman-teman yang harusnya membuka acara ini bukan saya, tapi salah satu tim. Kebetulan beliau sedang sakit, sedang kurang sehat, maka saya yang buka dan saya yang sambutan juga ya. Tidak apa-apa. Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Debbie Fajar Rahmi. Mungkin di sini saya akan membuka dan menutup acara kita pada hari ini ya. Nanti kalau yang menemani berjalannya acara nanti ada Teh Kania sebagai moderator. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan sebenarnya tentang Kekamu ini.
Apa sih ke kamu kok tiba-tiba mengadakan acara kelas menulis gitu ya? Kok tiba-tiba mengundang para pemateri-pemateri yang keren banget ini gitu. Ke kamu itu apa? Jadi ke kamu itu merupakan sebuah social project yang bernama Kelas Kreativitas Muslimah. Ini diinisiasi awalnya dari para santri mahasiswa Darut Tauhid Bandung, DT. Jadi saat itu sebagian santri mahasiswanya ingin mengadakan sebuah social project yang bernama Kelas Kreativitas Muslimah. Saat itu bekerja sama dengan bidang minat dan bakat santri mahasiswa akhwat Darut Tauhid. Nah, ke kamu sendiri itu kenapa gitu diadakan ke kamu? Jadi awalnya itu kami bergerak di bidang kreativitas, berharap dengan kehadiran ke kamu ini bisa menjadi wadah bagi para muslimah untuk mengembangkan potensi, minat dan bakatnya ya. Karena muslimah itu kan sebagai generasi sebagai madrasah peradaban ya. Para ibu, calon ibu dari generasi-generasi terbaik di masa depan. Nah, maka dari itu kami berharap dengan kehadiran ke kamu ini bisa menjadi wadah nih bagi para muslimah, para madrasah peradaban gitu ya, madrasah peradaban untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Agar apa? Agar menjadi muslimah yang berdaya, karya, raya. Itu jargon ke kamu ya, muslimah berdaya, karya, raya. Dan tentunya pastinya sholihah. Oke, boleh dilanjut. Nah, ini ke kamu sebelumnya, ke kamu pernah mengadakan kelas secara offline, offline ya. Itu ada kelas hand lettering class, fotografi kelas, dan fashion design class. Dan ini waktu itu sasarannya masih santri-santri, santri mahasiswa Darut Tauhid. Seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang sejak pandemi ya, alhamdulillah sejak pandemi kami beralihkan dari offline menjadi online. Sebelumnya kami sempat mengadakan kelas ilustrasi secara online, alhamdulillah dengan target peserta umum. Dan yang sekarang ada OSBAU ya, kelas menulis. Oh ya, dan ke kamu ini sedang ada project sebenarnya, menulis buku namanya Nebula Merah Darah, judulnya Nebula Merah Darah. Ini buku yang ditulis oleh 14 penulis yang keren-keren ya. Ke kamu mewadahi para penulis ini untuk menuliskan sebuah buku, insya Allah sekitar 1,5 bulan lagi akan terbit. Tapi ini masih terbit di penerbit indie nih, ya. Nah makanya pengen tahu gimana sih caranya biar bisa menerbitkan buku di penerbit mayor, penerbit besar, dan bagaimana biar buku-buku kita bisa jadi favorit. Nah itu maka diadakanlah kelas ini bersama Mbak Azura dan Mbak Triana. Oke, lanjut. Nah, oke teman-teman, jadi untuk OSBAU ini acaranya 2 hari ini dan besok. Pastikan teman-teman ikut 2 acara ini ya, karena ada door prize yang menarik. Ada 3 buku yang keren banget. Pertama ada buku Api Sejarah karya Kang Abik, kemudian ada buku Merindu Baginda Nabi. Nah, ini ya karya Kang Abik juga, kemudian ada Cinta Dalam 99 Namamu, karya Asma Nadia. Gimana cara dapetinnya? Yang pertama aku tambahin deh. Pastikan teman-teman udah follow ke kamu dan ikuti kegiatan OSBAU sampai selesai nih 2 pertemuan ya, hari ini dengan besok. Kemudian buat resum materi, boleh diketik, boleh ditulis, dan upload hasil resum tersebut ke story Instagram dan tag ke kamu. Mungkin boleh juga nih di tag ke Instagram para pemateri kalau diizinkan ya. Nah, tag ke kamu, kemudian 3 peserta terbaik akan mendapatkan hadiah buku dari admin. Ya sudah, pasti teman-teman udah nggak sabar nih ya mendengarkan pematerian dari pemateri kita yang keren banget ini, ada Mbak Azura. Sebelumnya saya akan membacakan CV moderator yang hari ini akan menemani teman-teman untuk berbincang-bincang ya, menyimak pematerian dari Mbak Azura. Moderator kita hari ini adalah Kania Teresa Gunawan Putri ya. Dia seorang founder QCAM dan Kania.id dan Rumah Donasi. Masya Allah, Kania ini mahasiswa UPI, mahasiswa tingkat akhir ya? Mahasiswa tingkat akhir jurusan Pendidikan Manajemen Bisnis. Jadi kalau teman-teman yang suka dunia bisnis bisa nih ngobrol-ngobrol bareng Kania. Ini pengalamannya banyak juga ya Kania, organisasi dan penghargaannya. Oke.
Mungkin aku panggil dulu ya Kanianya. Kania sudah ada? Hadir tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kania sehat kan? Alhamdulillah sehat. Teh Debbie gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke kan, kayaknya teman-teman udah agak sabar nih menyimak pematerian dari pemateri kita yang keren banget hari ini. Aku langsung serahkan saja ya ke moderator. Silakan kepada Kania, dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan dulu terima kasih kepada MC sekaligus ketua dari komunitas Kekamu ini, yaitu Teh Debbie, yang telah memberikan Kania kesempatan untuk menjadi moderator untuk belajar bareng sama teman-teman di sini di acara OSBAU. Nah, kalau misalkan hari ini tuh kita mau ngebahas tentang kepenulisan ya, termasuk di bidang novel. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Kania Teresa. Nah, saya juga di sini baru mengikuti acara Kekamu. Alhamdulillah sangat bersyukur karena di sini saya juga bisa belajar langsung dengan Mbak Azura dan juga Mbak Triana. Nah, kalau misalkan kita tuh sekarang kan ngebahas tentang One Step Closer to Be Awesome Writer atau OSBAU. Nah, di mana kita akan membahas tentang kepenulisan termasuk di bidang novel. Karena sekarang kan tiap orang, apapun profesinya itu diperbolehkan atau bisa gitu menjadi seorang penulis. Dan kita juga kalau misalkan berkeinginan atau bercita-cita ingin menerbitkan sebuah buku, itu tuh peluangnya sangat besar gitu. Jadi mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi seorang penulis dan menerbitkan sebuah buku. Tapi karena sekarang juga di media sosial udah banyak ya yang mulai menulis konten writer di media sosial, termasuk di Instagram. Tapi makin sini justru makin banyak gitu persaingannya semakin ketat. Tuntutan seorang penulis juga semakin meningkat. Maka dari itu kita nih yang tertarik dengan bidang kepenulisan, termasuk di bidang novel, sangat disarankan untuk belajar atau memahami langkah-langkah atau cara menulis naskah atau menulis cerita yang menarik supaya berpeluang atau bisa dilirik sama penerbit besar atau penerbit mayor. Nah, maka dari itu, Kekamu ini hadir untuk menjawab dan memberikan solusi dari permasalahan kita gitu. Nah, salah satunya dengan menghadirkan beberapa narasumber yang ahli, yang profesional, termasuk di bidang kepenulisan novel ya, yaitu ada Mbak Azura Dayana dan Mbak Triana Rahmawati. Alhamdulillah di sini udah ada Mbak Azura ya dan sama Mbak Triana. Kita sapa dulu kali ya. Assalamualaikum Mbak Azura dan Mbak Triana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya belum hidupkan videonya ini. Bentar ya. Apa kabar teman-teman? Oh, boleh, mangga Mbak. Adik-adik semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Benar nggak? Alhamdulillah sudah ada ya. Nah, jadi acara Kekamu kali ini OSBAU itu terdiri dari 2 rangkaian acara pada hari ini dan hari esok. Maka dari itu pastikan nih teman-teman untuk ikut di acara hari ini sampai selesai dan juga besok gitu. Nah, jangan lupa juga untuk teman-teman membuat rangkuman atau membuat risamnya dan diupload ke Instagram story kalian dan tag ke Instagramnya ke.kamu dan juga ke Instagramnya para narasumber kita yaitu Mbak Azura dan Mbak Triana. Nah, sebelum kita memanggil Mbak Azura untuk sharing bersama kita pada kali ini, saya akan membacakan terlebih dahulu CV Mbak Azura. Nah, di sini ada CV-nya Mbak Azura Dayana. Nah, beliau itu adalah seorang novelis, editor, sekaligus Dewan Pembina Forum Lingkar Pena dari Sumsel. Masya Allah. Nah, di sini juga ada media sosial yang bisa kita kunjungi. Jadi, untuk teman-teman yang ingin tahu tentang Mbak Azura lebih lanjut, bisa dikunjungi di media sosialnya. Yang pertama ada LinkedIn, yaitu Azura Dayana. Ada juga media sosialnya di Twitter, Azura_Dayana. Terus ada juga YouTube channel,
Azura Dayana dan Facebook fanpage-nya yaitu follow. Beliau itu lahir di Palembang. Masya Allah, Palembang ya Mbak. Kalau ingat Palembang tuh pasti langsung ingat makanan, empek-empek. Pempek khas Palembang, betul nggak Mbak? Mm-mm. Banyak kulinernya di sini. Masya Allah, iya. Kan ya pernah ikut lomba ke Palembang, tapi Kodarulo nggak jadi karena jauh ya, jadi harus naik pesawat. Masya Allah, kalau dari Bandung jauh Mbak. Oke, lanjut ya. Beliau itu lahir pada tanggal 17 Maret tahun 1983, mohon maaf. Nah, terus beliau juga hobinya itu baca novel dan menjelajahi alam. Masya Allah. Kalau ingat menjelajahi alam itu jadi Quran surat Al-Mulk ayat 15 kalau nggak salah, di situ tuh dijelasin kalau bumi itu luas, makanya jelajahilah kayak gitu. Nah, di sini juga Mbak Azura tuh memiliki hobi menjelajahi alam dan hobinya itu telah menghasilkan sebuah karya buku gitu. Masya Allah, hebat sekali beliau ya. Nah, beliau juga menyelesaikan pendidikan S1 di FKIP, mohon maaf, di Universitas Sriwijaya. Beliau juga telah menghasilkan beberapa karya, yaitu 11 novel solo, 1 novel duet, 10 antologi cerpen, 3 antologi puisi, dan 2 antologi kisah inspirasi. Masya Allah. Selain membuat beberapa karya, beliau juga telah mendapatkan penghargaan. Di antaranya itu ada fiksi dewasa terbaik IBF Award, yaitu Altitude 3676 tahun 2014. Terus beliau juga mendapatkan nominasi novel terbaik Pena Award, yaitu novel Rengganis tahun 2017. Beliau juga mendapatkan nominasi fiksi dewasa terbaik IBF Award, yaitu Altitude 3159 Mikweli tahun 2020, dan ada Special Award kompetisi menulis Indiva 2020. Jadi beliau telah mendapatkan berbagai penghargaan dari tahun 2003 sampai tahun ini. Masya Allah, semoga karyanya terus menginspirasi kita dan menjadi berkah. Amin. Nah, mungkin teman-teman juga udah nggak sabar gitu ya belajar bareng sama Mbak Azura. Saya juga sambil belajar ya Mbak, alhamdulillah diberikan kesempatan sama Allah untuk belajar langsung sama penulis seperti Mbak Azura. Nah, di sini Mbak Azura diperbolehkan untuk memaparkan materi untuk sharing ilmu dan pengalamannya kepada kita semua selama 30 menit. Nah, nanti peserta diperbolehkan bertanya langsung kepada Mbak Azura di sesi tanya jawab atau di sesi diskusi. Nah, jadi jangan lupa saksikan, terus buat materinya dan upload di Instagram Story kayak gitu. Maka dari itu kepada Mbak Azura saya persilahkan. Ya. Dan selamat menyaksikan teman-teman. Silahkan Mbak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Terdengar. Alhamdulillah. Terdengar jelas. Iya, terima kasih ya. Jazakumullah khair. Terima kasih atas undangannya untuk bersilaturahim dengan adik-adik di ke kamu tadi ya, kelas kreativitas muslimah. Jadi ini berkedudukan di Bandung ya? Di Bandung. Ya, di Bandung. Beda-beda sih, Mbak, Oh, karena beda-beda. kan mahasiswa. Jadi komunitasnya memang dari mahasiswa UPI dan santri DT, tapi karena sekarang kita tinggalnya beda-beda, jadi ya Menyebar ya, gitu, cukup menyebar tapi di Jawa Barat ya. Jawa Barat. Mayoritas di Jawa Barat. Ya, salam dari Palembang. Jadi Mbak Yana, boleh dipanggil Mbak Yana aja. Mbak Yana nih kedudukannya di Palembang. Oh, ya. Lahir di Palembang, besar di Palembang. Sekarang menetapnya di Palembang juga, tapi sempat tinggal selama 1 tahun di Bogor, 3 tahun di Jakarta. 1 tahun di Bogor, 1 tahun di Depok, dan 2 tahun di Jakarta Selatan. Waktu itu kerja di Bogor, waktu itu di sekolah. Karena saya lulusan FKIP ya, jadi sebenarnya guru. Waktu itu ngajar di Bogor, kemudian pindah ke Depok, dan setelah itu Jakarta.
kerja di Mizan, penerbit Mizan. Waktu itu di bawah pimpinan Mbak Asma Nadia selaku CEO di Lingkar Pena Publishing House. Pertama di Depok, waktu saya bergabung itu dia di Depok, kemudian pindah kantor ke Jakarta Selatan. Tahun 2010 saya kembali ke Palembang, sampai sekarang masih menetap di Palembang. Jika nanti adik-adik berkunjung ke Palembang, boleh silaturahim ketemu ya. Insya Allah, insya Allah. Ini sepertinya adik-adik masih muda-muda semua ini ya. Jauh kita umurnya. Saya lahir 83, adik-adik sepertinya 90 atau mungkin ada yang 2000 ya. Salam kenal dari saya. Adakah yang sudah baca novel-novel, Mbak? Saya Saya. ada Mbak. Yang mana judulnya? Saya baca yang Rengganis sama Altitude 3676 yang Tata Mahameru, Masya Mbak. Allah. Terima kasih ya. Insya Allah nanti akan terbit lagi di akhir tahun 2020 ini novel yang terbaru. Kalau paling telatnya awal tahun 2021. Kita bicara tentang menulis ya. Aktivitas menulis, kalau saya itu pada awalnya memang hobi sebenarnya. Dari SD suka menulis dongeng, terinspirasi dari majalah Bobo, kan banyak dongeng-dongeng di situ ya. Jadi terinspirasi dari sana. Saya juga menulis dongeng karena banyak membaca dongeng tadi. Terlatih untuk menulis dongeng dari SD, kelas 4, kelas 5 sampai kelas 6 itu sering diminta oleh guru membacakan dongengnya di depan kelas dalam pelajaran mengarang. Lanjut ke SMP mulai lebih serius untuk nulis yang dalam bentuk cerpen. Jadi lebih nyata ya, kalau dongeng itu kan benar-benar fantasi ya. Sampai ke SMA, kemudian akhir SMA di tahun 2000 saya ikut mendirikan Forum Lingkar Pena wilayah Sumatera Selatan. Mungkin adik-adik di sini tahu ya sama FLP. FLP Pusat itu didirikan oleh Mbak Helvi, Mbak Asma, Mbak Mutmainah. Nah, kemudian tahun 2000 kami juga mendirikan wilayahnya di Sumatera Selatan. Nah, saya ada di FLP Sumsel itu dari tahun 2000, dari awal pembentukannya hingga sekarang menjadi salah satu anggota Dewan Pembina di FLP Sumsel. Nah, inilah yang memicu saya untuk terus aktif, produktif menghasilkan, dan aktif bergerak, aktif menulis terus, aktif berkarya. Kita bahas slide-nya sudah ada ya, mohon dibantu untuk share. Saya mengambil judul yang sedikit berbeda, maksudnya saya ubah menjadi bahasa Indonesia ya. Kalau di tema acara kayak kamu itu One Step Closer to be an Awesome Writer. Saya ambil singkatnya, dengan tidak mengubah makna menjadi penulis hebat. Sama aja ya. Bisa dibagikan slide-nya? Sama Mbak, Masya Allah. Iya, bisa dibagikan slide-nya ya. Siapa yang pegang? Moderator? Ini slide-nya sudah terlihat. Oh, sudah? Oke, nah itu ya. Masih loading mungkin, Mbak. Langsung ke halaman pertama ya. Halaman pertama masih CV itu. Lanjut ke halaman ketiga. Jadi kalau dari kecil, dari SD, kemudian SMP, saya masih merasa menulis itu adalah hobi. Tapi kalau sekarang ketika sudah makin menggeluti, sudah semakin mendalami, dan merasakan begitu banyak manfaat yang saya peroleh dari kegiatan menulis ini, maka saya pun sudah mengubah mindset dari hobi menjadi profesi dan kebutuhan. Artinya ketika kita menganggap ini sebagai kebutuhan, kita merasa menulis itu adalah sesuatu yang harus selalu kita lakukan secara rutin dan terus-menerus. Kemudian kita dengan menjadikan ini sebagai kebutuhan, akan lebih teratur, akan lebih termanage dengan baik jika kita menjadwalkan kapan kita akan menulis.